Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para pendengar yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Khasirun Yauma Yub'atsun, yang mana buku ini adalah buku sederhana yang membahas tentang keadaan orang-orang yang merugi kelak di hari kiamat. Kita berharap semoga kita bukan termasuk dari orang-orang tersebut yang mana ketika mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengharapkan apa yang selama ini mereka harapkan, akan tapi pada kenyataannya pada hari kebangkitan mereka tidak mendapatkan apa yang selama ini mereka harapkan. Bukannya mendapatkan balasan berupa pahala, namun malah mendapatkan balasan berupa siksa. Fa na'udzubillahi min dzalik. Dan pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan membahas golongan yang pertama, yaitu golongan orang-orang yang merugi kelak di hari kiamat. Siapakah mereka? Tentunya yang pertama adalah al-kufar. Al-kufar yaitu orang-orang kafir. Al-kufar adalah orang-orang kafir. Di sini penulis hafizahullahu taala menyebutkan al-kufaru humul ladzina la yu'minuna billahi wa rasulihi wa kutubihi wa malaikatihi wal yaumil akhir wal qada'i wal qadar. Al-kufar, orang-orang kafir secara umum, mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang tidak beriman kepada para rasulnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para malaikatnya, tidak pula beriman kepada hari akhir, tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan, tidak percaya dengan adanya hari kiamat, tidak meyakini adanya surga dan neraka, wal qada'i wal qadar. Dan mereka juga tidak meyakini dengan takdir-takdir yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan bagi hamba-hambanya. Wa minhum al-yahudu wan nasara wa kullu man ya'budul asnam awil awthan. Dan di antara orang-orang kufar tersebut, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, kitab-kitabnya, para malaikatnya, di antaranya adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan juga semua orang yang beribadah kepada asnam atau awthan. Semua orang yang beribadah kepada berhala, ya, dan segala jenis berhala, baik itu patung-patung atau pepohonan atau bebatuan, ya. Mereka yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mereka yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, atau mereka yang beribadah kepada Allah tapi juga di sisi lain mereka beribadah kepada selain Allah. Ini adalah orang-orang yang kelak menjadi orang-orang yang merugi di hari kiamat nanti. Bukannya mendapatkan balasan pahala, namun yang akan mereka rasakan adalah berupa siksa. Bukannya mendapat kasih sayang Allah nanti di hari akhir, namun yang akan mereka dapatkan adalah azab, kemurkaan dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka termasuk dari golongan orang-orang kufar, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan al-yahudu wan nasara khaliduna finnar. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka adalah orang-orang yang kekal di neraka. Dan tentunya ketika kita mengatakan seperti ini sebagai seorang muslim, keyakinan kita sebagai seorang muslim yang mengatakan bahwasanya mereka ini kekal di neraka, tentunya bukan hanya sekedar omong kosong, ucapan belaka yang tidak ada sumbernya. Tentunya ketika kita mengatakan seperti ini, sudah seharusnya didasari dengan dalil atau sumber yang jelas. Dan seorang muslim, di antara sumber yang jelas itu adalah Al-Quran dan hadis. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan keadaan mereka, orang-orang kafir dan orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka ini adalah termasuk dari orang-orang yang kafir.
Dan kita harus meyakininya. Jangan sampai kita malah terbawa dengan ucapan-ucapan orang-orang yang mengklaim, yang meyakini bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu bukanlah orang-orang kafir. Mereka itu sama kayak kita. Mereka juga akan masuk surga. Ini adalah ucapan-ucapan yang keliru, yang tidak benar, bahkan batil. Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan orang-orang Yahudi dan Nasrani sama dengan kita, sementara Tuhannya itu berbeda? Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam Al-Qur'an surat Al-Bayyinah bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka adalah orang-orang kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala, Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan ahlul kitab dan orang-orang musyrik ini adalah alladzina kafaru, mereka orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dengan mereka? Kenapa dengan ahlul kitab dan orang-orang musyrik? Fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasrani dan juga orang-orang musyrik pada umumnya yang mempersekutukan Allah, fi nari jahannam khalidina fiha. Kelak mereka akan berada di dalam neraka jahanam khalidina fiha, dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka inilah orang-orang yang buruk, mereka inilah makhluk yang paling buruk. Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat ke-6. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, mengenai ayat ini, salah seorang ulama dari mazhab Syafi'i, yaitu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan, qala Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Ibnu Katsir, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmatinya, beliau mengatakan, atau lebih tepatnya menafsirkan ayat di atas. Kata beliau, yukhbirullahu ta'ala an ma'alil fujjar min kafarati ahlil kitabi wal musyrikina al mukhalifina li kutubillahil munazzalah wa anbiya'illahi al mursalah. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, dari ayat ini, yaitu ayat ke-6 dari surat Al-Bayyinah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita tentang keadaan atau tempat kembalinya orang-orang yang fujar, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Min kafarati ahlil kitab, ya, dari kekufurannya ahlul kitab, dari kekafirannya ahlul kitab. Bayangkan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama bermadhab Syafi'i, beliau langsung secara terang-terangan mengatakan kafarati ahlil kitab, min kafarati ahlil kitab, tentang kekafiran, tentang kekufuran yang dilakukan oleh ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikina, dan orang-orang musyrik secara umum. Al mukhalifina li kutubillah al munazzalah, yang mana mereka semua ini adalah golongan yang menyelisihi kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan. Wa anbiya'illahil mursalah, dan selain itu mereka juga menyelisihi para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa kata beliau rahimahullahu ta'ala? Beliau melanjutkan, annahum yawmal qiyamati fi nari jahannam khalidina fiha. Bahwasanya beliau menjelaskan bahwasanya mereka orang-orang ahlul kitab dan orang-orang musyrik, mereka fi nari jahannam khalidina fiha. Annahum yawmal qiyamah fi nari jahannam khalidina fiha. Bahwasanya mereka semua itu akan berada di dalam neraka jahanam dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah,
Inilah arahan dari para ulama, penjelasan dari para ulama mengenai ayat ke-6 dari surat Al-Bayyinah. Bahwasanya ahlul kitab dan orang-orang musyrik itu adalah merupakan golongan yang kufur kepada Allah, yang tidak beriman kepada Allah. Jadi jangan sampai ada keyakinan pada diri kita atau pada keluarga kita yang meyakini, mengklaim bahwasanya mereka juga sama kayak kita, jauh. Gak ada satupun ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan seperti itu. Gak ada dari mereka yang mengatakan bahwasanya kita itu sama dengan Ahlul Kitab. Sangat berbeda. Apa perbedaannya, nanti insya Allah ada pembahasannya, kita akan singgung sedikit. Nah, tadi disebutkan dalam kitabnya beliau Tafsirul Quran Al-Azim, ya, atau yang masyhur dengan Tafsir Ibnu Katsir. Kemudian para pendengar rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di sini oleh penulis, fa khata'a man qala innahu min ahlil jannah li'anna Allah yukhbiruna annahu min ahlin nar. Maka sungguh telah salah, telah keliru orang yang mengatakan bahwasanya mereka ahlul kitab dan orang-orang musyrik min ahlil jannah, adalah termasuk golongan penghuni surga. Ini adalah ucapan yang salah. Li'anna Allah yukhbiruna annahu min ahlin nar, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita bahwasanya mereka ahlul kitab dan orang-orang yang mempersekutukan Allah adalah mereka adalah termasuk dari golongan ahli neraka. Wa khata'a man qala innan nasara laisu kuffaron. Dan telah keliru orang yang mengatakan bahwasanya kaum Nasrani bukan termasuk orang-orang yang kufar. Ini adalah ucapan yang keliru. Loh, kenapa kok keliru? Karena mereka mempersekutukan Allah. Was-sahihu annahum kuffarun. Dan yang benar mereka itu adalah al-kuffar. Mereka itu adalah kufarun. Yang benar mereka itu adalah orang-orang yang kafir, yang kufur kepada Allah. Limadha? Kenapa? Mengapa mereka bisa dikatakan telah kufur atau telah kafir? Li'annahum qalu innallaha huwa Isa bin Maryam wa huwa tsalitsus salasah. Karena mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Isa bin Maryam, dan Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu dari 3 Tuhan yang ada. Subhanallah. Bagaimana mungkin seorang muslim meyakini bahwasanya mereka itu sama dengan seorang muslim yang lain? Sama dengan kita? Jelas beda. Mereka menganggap bahwasanya Nabi Isa bin Maryam itu adalah Allah dan Tuhan satu di antara Tuhan yang lain, yang ada 3 itu mereka meyakininya. Sumbernya apa, Ustaz? Dalilnya apa yang menunjukkan bahwasanya mereka mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu adalah Tuhan menurut orang-orang Nasrani? Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat ke-72. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafir, ini kata Allah Subhanahu wa taala. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir bahwasanya orang yang mengatakan Nabi Isa Al-Masih, yaitu Nabi Isa alaihi salam bin Maryam itu adalah Allah. Sungguh telah kafir. Berarti bukan orang yang beriman. Orang yang kafir itu ada di neraka jika dia belum bertaubat ketika meninggal. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala al-masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbukum. Padahal Nabi Isa, ya, Al-Masih, Nabi Isa Al-Masih alaihi salam, beliau mengatakan kepada pengikutnya, ya Bani Israel, wahai orang-orang Bani Israel, wahai Bani Israel, u'budullaha, kalian beribadahlah kepada Allah, Rabbi wa Rabbukum,
yang mana Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Innahu may yusyrik billahi faqad harrama alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Karena sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, sungguh haram baginya surga. Wa ma'wahu an-nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidz-dhalimina min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, min ansar, penolong baginya. Orang-orang yang zalim, orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendapatkan pertolongan nanti di hari kiamat. Ya. Kenapa bisa orang yang mempersekutukan Allah itu dikatakan sebagai orang yang zalim? Karena dia telah berbuat jahat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman bahwasanya kesyirikan itu merupakan kejahatan yang besar, bahkan paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kejahatan yang paling besar. Wa qala ta'ala aidan, kemudian di sini disebutkan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, laqad kafara alladzina qalu innallaha thalithu salasah. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu adalah satu dari yang tiga. Subhanallah. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Padahal Tuhan itu hanya satu. Hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Enggak ada yang lain. Wa in lam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum adzabun alim. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia mengancam orang-orang yang terus mengatakan seperti itu, apabila mereka tidak mau berhenti dengan ucapan mereka ini, dengan keyakinan mereka ini, la yamassanna alladhina kafaru minhum adzabun alim. Niscaya pasti azab yang pedih akan menimpa mereka. Ini dalam surat Al-Maidah di ayat yang selanjutnya. Kalau tadi yang pertama di 72, kalau ini di 73. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Di sini lagi-lagi Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan dengan sangat ringkas tapi sangat mudah untuk kita pahami mengenai dua ayat ini. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yaqulu ta'ala hakiman bitakfiri firaqin nasara. Allah Subhanahu wa taala memvonis bahwasanya orang-orang Nasrani, golongan orang-orang Nasrani ini adalah golongan yang kafir. Allah Subhanahu wa taala memvonis orang-orang Nasrani adalah golongan yang kafir. Berarti memang tidak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Terus gimana kalau mau masuk surga? Ya masuk Islam. Masuk Islam. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Inilah golongan yang pertama, yaitu Nasrani. Adapun Yahudi insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.